Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga kepada siapapun yang mengikuti ibadah saat ini, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKJ Jemaat Malang 15 November 2020. Kami berharap Bapak, Ibu, dan anak-anak semua dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Jemaat yang terkasih, bulan budaya yang sedang kita lalui tentunya menumbuh kembangkan tradisi kita sebagai umat Tuhan untuk selalu mengasihi, peduli, dan berempati dengan siapapun. Sehingga berkat kebahagiaan yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan dapat kita rasakan bersama. Jemaat milik Tuhan, atas nama tim Peduli Kasih, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari warga jemaat, sehingga pelaksanaan berbagi kasih dapat terselenggara dengan baik. Semoga budaya ini pun dapat kita lakukan dengan baik, tidak hanya saat ini saja, tetapi juga di waktu yang akan datang. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Sambil menyiapkan hati dan pikiran kita membangun persekutuan dengan Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 5, bersoraklah dan puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini dan kita mengambil saat hening dan mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita hampiri tahta Tuhan. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas perjumpaan ibadah kita pada saat ini, kita terima dari kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dituliskan kepada kita semua, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Kita
Angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 219, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat milik Tuhan, seperti ungkapan pujian yang baru saja kita nyanyikan. Kukasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jika kita menghayati ini adalah sesuatu yang terus dan terus nyata dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan, betapa indahnya hidup ini. Kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Namun kalau kita jujur melihat apa yang ada, yang sesungguhnya kita lakukan di dalam kehidupan kami, kehidupan kita semua, kita mengetahui, saudara-saudara, betapa sesungguhnya kita masih jauh dari apa yang menjadi ungkapan janji dalam pujian tadi. Kita mengaku dengan jujur, saudara-saudara, sering dalam diri kita itu terjadi ketidakseimbangan. Kita mau dikasihi, tapi kita tidak mau mengasihi. Kita mau diberi, tapi kita tidak mau memberi. Kita mau diperhatikan, tapi kita tidak mau memperhatikan. Ketidakseimbangan inilah, saudara-saudara, yang sesungguhnya ada dan terjadi dalam hidup kita. Dan ketidakseimbangan ini sesungguhnya adalah dosa di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui atas dosa dan kesalahan sudah kita lakukan dalam hidup kita, karena sungguhnya dalam hidup ini kita melihat ada banyak ketidakseimbangan dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga,
pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu dan mengucapkan syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguhnya adalah Allah yang mengasihi kami. Karena Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, menjangkau hidup kami. Kalau kami belajar dari sejarah kehidupan manusia dalam kehidupan kami, Engkau menyatakan akan cinta kasih-Mu dalam kehadiran-Mu, dalam sepanjang sejarah kehidupan kami. Oleh karena perkenankan pada saat ini, ya Tuhan, kami ucapkan syukur untuk kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Walaupun kami juga mengaku, kami sering belum bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami melihat di dalam diri kami, sering terjadi ketidakseimbangan karena keegoisan kami, karena keegosentrisan kami. Engkau adalah Allah yang berkati kami, tapi kami sering tidak mau berbagi berkat dengan yang lain. Engkau adalah Allah yang peduli atas kehidupan kami, tapi kami sering tak peduli atas kehidupan di mana Engkau menempatkan kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, tapi sering kami tak mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, pun itu juga adalah bagian dari keluarga kami. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam kesadaran diri kami mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Dan dalam kesadaran itu pula, ya Allah, kami mohon belas pengasihan-Mu, Engkau mengampuni kami, supaya dengan pengampunan-Mu kami layak untuk menerima rahmat anugerah-Mu, layak untuk menerima kasih-Mu, dan untuk selanjutnya kami boleh hidup terus dan terus belajar untuk hidup di dalam kasih Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan dan orang lain. Kami percaya akan kebaikan-Mu dan kami percaya akan pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Biarkanlah hidup kami untuk selanjutnya akan kami isi dengan kasih yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya, Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita sambut berita pengampunan ini dengan kita kembali ke satu pujian dari PKJ nomor 138, bait yang ketiga. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan
Mari sejenak kita menghampiri tahtanya, kita mohon supaya Allah sendiri memimpin dan menyertai kita dalam karya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kembali pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu mengucapkan syukur atas karya kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Bersama dengan umat-Mu, pada saat ini kami ada dalam satu tujuan, membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Pimpinlah kami dan ajarlah kami hanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Supaya dengan apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bersama, kami boleh terus dan terus mengarahkan hidup kami pada kebenaran, mengarahkan hidup kami hanya kepada Kristus. Sesungguhnya ya Allah, kami adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu. Oleh karena itu penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu dalam karya Roh Kudus. Sehingga hanya karena karya-Mu saja, kami masih Engkau beri kesempatan untuk tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yang mewartakan sabda-Mu, urapilah, sehingga apa yang terucap semata-mata hanya karena kebijakan yang berasal dari Engkau dalam karya Roh Kudus. Semua umat-Mu yang mendengarkan, berkatilah dan pimpinlah, supaya firman-Mu tertanam dalam hatinya dan berbuah dalam kehidupannya. Kami mengungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari Minggu yang lalu, kita berjumpa dengan pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga, di mana Tuhan Yesus membandingkan kerajaan sorga itu dengan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang pada intinya, saudara-saudara, perumpamaan itu mau memberikan pesan yang sangat keras, tapi juga pesan yang sangat jelas. Yaitu supaya semua para pendengar perumpamaan ini memandang dengan serius kehidupan yang dijalani sebagai waktu untuk berjaga-jaga dalam hidup dan tidak menyepelekan apa yang penting dalam hidup ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana. Hari ini kita juga berjumpa dengan perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga. Di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus membandingkan kerajaan sorga itu dengan seorang tua yang hendak bepergian ke luar negeri. Ia mengumpulkan hamba-hambanya, kemudian menyerahkan uangnya kepada hamba-hambanya. Masing-masing itu diberi sesuai dengan kesanggupan. Karena sang tuan pasti mampu untuk melihat kesanggupan setiap hambanya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1 talenta. Pada kenyataannya, saudara-saudara, dalam perumpamaan ini diungkapkan kepada kita, semua hambanya berusaha untuk mengembangkan talenta yang diberikan, yang dipercayakan oleh tuannya. Kecuali dia yang diberi 1 talenta. Lama sesudah sang tuan itu pergi. Pada waktunya sang tuan itu kembali dari luar negeri. Tuan itu pulang ke rumahnya
Dan kemudian sang tuan itu meminta pertanggungjawaban dari setiap hambanya yang sudah dipercaya pada saat itu. Sang tuan ingin hamba-hambanya itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepada diri mereka. Kepada yang sudah mengembangkan uang yang dipercayakan itu, sang tuan mengatakan, baik sekali, engkau adalah hamba yang baik dan hamba yang setia. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Dan engkau akan dipercaya untuk perkara yang lebih besar. Itu yang disampaikan sang tuan kepada hamba-hambanya yang telah mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada dirinya. Baik yang dipercaya untuk memegang 5 talenta dan kemudian menjadi 10 talenta, atau yang dipercaya untuk memegang 2 talenta dan kemudian berkembang menjadi 4 talenta. Itu yang diungkapkan kepada kita. Dan kemudian mereka yang sudah mengembangkan ini, saudara-saudara, mereka boleh ikut dalam kesukacitaan sang tuan. Bagaimana dengan yang memiliki 1 talenta? Diungkapkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa yang dipercaya untuk memegang 1 talenta itu justru mengembalikan talenta itu kepada sang tuan dengan mengungkapkan alasannya. Dia mengembalikan 1 talenta yang sudah diberikan kepada dirinya, tapi kemudian dia juga mengungkapkan mengapa dia tidak mengembangkan talenta itu. Artinya dia memiliki argumen, dia memiliki alasan untuk apa yang dia lakukan itu. Perumpamaan ini, saudara-saudara, memberikan perhatian yang begitu istimewa untuk pribadi yang tidak mengembangkan talentanya itu. Dan itu berarti bahwa ada persoalan yang mau dijawab dengan perumpamaan ini. Karena perumpamaan ini begitu besar, memberikan tekanan pada pribadi yang tidak mengembangkan talenta itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, orang yang diberi 1 talenta oleh sang tuan adalah seorang yang takut untuk mengambil langkah. Ia takut karena ia merasa tuannya itu adalah tuan yang kejam. Dalam perspektifnya mungkin tuannya itu adalah tuan yang tidak adil. Dan dalam pengalamannya ia mengungkapkan itu, oleh karena itu ia mengungkapkan itu kepada sang tuan ketika ia mengembalikan uang itu atau talenta itu kepada sang tuan. Orang yang tidak mengembangkan talentanya itu, saudara-saudara, barangkali pada saat itu berpikir, daripada aku gagal mengembangkan uang, daripada aku gagal mengembangkan talenta, dan kemudian nanti ada kemungkinan aku dihukum oleh sang tuan, lebih baik aku mencari aman saja, aku tidak mengembangkan talenta itu aku pendam saja ke dalam tanah. Dan aman. Tapi ternyata, saudara-saudara, pilihan yang diambil oleh hamba yang diberi 1 talenta ini adalah pilihan yang salah. Karena apa? Karena ternyata sang tuan justru marah dengan pribadi yang tidak mengembangkan talenta itu. Tuan itu justru malah setelah ia mendengar apa yang menjadi argumen dari hamba yang tidak mengembangkan talenta itu. Karena hamba itu tidak berbuat apa-apa dengan apa yang diberikan oleh sang tuan kepada dirinya. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana mungkin sebenarnya hamba itu berani tidak melakukan apa-apa dengan pemberian tuannya kalau ia tahu bahwa sang tuan itu adalah tuan yang kejam? Bukankah dia seharusnya berani mengambil resiko dengan mengembangkan uang itu? Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena lebih baik
Dia berani mengambil resiko dengan mengembangkan talenta yang diberikan daripada dia tidak berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan perumpamaan kita menegaskan kepada kita, setelah sang hamba itu mengungkapkan argumennya, mengungkapkan alasannya mengapa ia tidak mengembangkan talenta itu, kemudian disuruhnya orang lain untuk mengambil talenta itu. Talenta yang tidak dikembangkan itu diambil kembali dan diberikan kepada pribadi yang justru mengembangkan talenta begitu luar biasa. Orang yang sudah memiliki banyak talenta, ditambahkan talentanya oleh sang tua. Sedang yang tidak mempunyai saudara-saudara, dikatakan dengan jelas kepada kita, dia dicampakkan ke dalam kegelapan. Di sana dikatakan ada ratap dan kertak gigi. Dan sang Tuhan mengatakan engkau adalah hamba yang jahat dan hamba yang malas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya menghayati tampaknya perumpamaan ini hendak mengkritik sebuah pandangan hidup yang mengatakan bahwa Allah itu hanya tahu menuntut. Jadi saya menghayati saudara-saudara, tampaknya perumpamaan ini hendak mengkritik pandangan hidup yang mengatakan bahwa Allah itu hanya tahu menuntut. Allah itu tidak berbuat apa-apa. Kerajaan sorga itu adalah kerajaan perintah dan kerajaan larangan. Manusia harus ini, manusia harus itu. Manusia harus begini, manusia harus begitu. Akibatnya apa? Manusia menjadi takut. Banyak orang menjadi takut. Dan itu terungkap jelas dari apa yang diungkapkan oleh sang hamba. Mari perhatikan kembali saudara-saudara. Dalam ayat 24 dan 25 dikatakan kepada kita, kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Aku takut. Itu yang diungkapkan. Kita boleh mengatakan ini adalah nada ketakutan dari seorang pribadi yang hanya memahami firman Tuhan atau kehendak Tuhan itu hanya ada dalam perintah dan larangan. Oleh karena itu saudara sang Tuhan pada itu merespon dengan jelas bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu bukan kerajaan perintah dan larangan, tetapi kerajaan di mana para murid ditantang untuk memiliki keberanian dan keuletan seperti seorang pedagang. Dan pedagang yang menyembunyikan uangnya, saudara-saudara, itu tidak akan menghasilkan apa-apa dan itu pasti bukan pedagang yang berguna bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam perumpamaan kita pada saat ini, iman itu dapat dibandingkan dengan talenta yang harus dikembangkan. Sekali lagi dalam perumpamaan ini, iman dapat dibandingkan dengan talenta yang harus dikembangkan. Setiap orang dipanggil untuk mengembangkan imannya. Siapa berani mengambil risiko dan ulet mengembangkan kapital imannya, dia akan pasti semakin kaya. Sebaliknya, mereka yang tidak berani berjuang atau mengambil risiko, atau orang itu mengira bahwa kerajaan sorga itu sama dengan mentaati perintah dan larangan, orang ini seperti seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta yang diberikan oleh sang tua. Mereka disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Mereka tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu sang Tuhan mengatakan lebih baik baginya apa yang sudah diberikan itu diberikan kepada mereka yang sudah mengembangkan talentanya. Hamba itu layak untuk dicampakkan
ke dalam kegelapan. Kalau kita membandingkan ini saudara-saudara, nampaknya ada sebuah cerita yang menolong kita untuk menghayati akan makna iman yang harus dikembangkan ini dalam kehidupan, dalam perumpamaan ini. Kalau kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Matius pada pasal yang ke-19. Mari sejenak perhatikan saudara-saudara Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Di sana ada kisah tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Saya menghayati saudara-saudara bahwa orang muda yang kaya ini dapat disamakan dengan hamba yang menerima 1 talenta. Hamba yang tidak mengembangkan talenta itu. Memang tidak semua karakter itu ada pada dirinya. Atau tidak bisa semuanya dikenakan pada orang muda yang kaya ini. Tetapi dia jelas memahami bahwa di dalam hidupnya itu dia telah berusaha untuk mentaati dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Dalam hidupnya ia berusaha untuk memahami bahwa kerajaan sorga itu seperti kerajaan perintah dan larangan. Aku sudah melakukan ini dan tidak melakukan apa yang menjadi laranganmu, begitu. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika pada saat Tuhan Yesus menantang orang muda yang kaya ini, jualah apa yang menjadi milikmu, bagikan itu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Dia tidak berani. Artinya apa? Dia tidak berani mempercayakan dirinya kepada Yesus. Dia tidak berani. Dia hanya memahami bahwa kerajaan sorga itu, pokoknya aku nuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Titik. Padahal yang diungkapkan kepada kita melalui perumpamaan ini saudara jauh lebih dari itu. Kerajaan sorga, saudara-saudara, lebih kompleks dibandingkan dengan hanya sekedar kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi perintah. Tuhan Yesus, saudara-saudara, melalui perumpamaan ini, sesungguhnya dia menegur orang percaya dengan sangat keras. Mereka yang tidak berbuat apa-apa dengan imannya, pantas dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Yang tidak berani mengambil resiko dengan imannya, pasti dia telah mengambil langkah yang salah di dalam kehidupannya. Seperti hamba yang tidak mengembangkan talenta itu. Melalui perumpamaan ini saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan dan menuntut orang untuk berani percaya. Seperti orang bijak yang pernah mengungkapkan begini, saudara-saudara. Untuk satu rahmat yang saya jawabi dengan setia, dia memberi 1001 yang lain lagi. Dan inilah sebenarnya kebenaran teologis atas ungkapan yang menjadi bacaan kita. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Pak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tema ibadah kita dalam kitab Ibrani pasal 11 tentang kehidupan Abraham nampaknya menjadi contoh yang sangat jelas tentang bagaimana kita harus hidup di dalam iman yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan kembali saudara-saudara. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham, saudara-saudara, adalah pribadi yang berani keluar dari zona nyamannya. Ia mempercayakan hidupnya kepada siapa? Kepada Allah yang sudah memanggilnya dan ia pergi. Dan apa yang terjadi? Hidupnya
sungguh menjadi berkat. Hidupnya berkelimpahan. Dan ini sama halnya dengan orang-orang yang mengembangkan talentanya. Berani keluar dari zona nyamannya dengan resiko apapun. Dan ia mempercayakan hidupnya kepada sang pemberi kepercayaan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar dari apa yang diungkapkan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita iman itu. Mari kita mengembangkan iman itu. Dan mari kita belajar keluar dari zona nyaman kita, Pak. Berbuat sesuatu untuk dan di dalam iman kita. Yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Sang Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara-saudara kita ingin, Tuhan akan mengatakan kepada kita, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita kembali agungkan Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357 bait yang pertama dan 2. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu persembahan pujian dari vokal grup Almatia dengan judul Great is the Lord. Praise the Lord, He's holy and just.
Mari bersama kita kembali hampiri Tuhan di dalam doa, kita akan angkat syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kembali kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang kami bangun ibadah kami pada saat ini. Kami boleh menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain sebagai satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Biarkanlah persekutuan kami ini akan meneguhkan di dalam diri kami bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang sesungguhnya memungkinkan kami untuk hidup dalam satu persekutuan kudus di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sadari Engkau hadir dalam persekutuan kami, yang akan terus mengarahkan hidup kami, tertuju hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Terima kasih pula untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami mengembangkan iman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Supaya kami berbuat sesuatu untuk dan di dalam iman yang sudah Engkau berikan itu. Sehingga hidup kami ini bermakna dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta dan pendengar. Tapi biarkanlah karena kuasa-Mu yang sudah Engkau nyatakan, kami boleh mewujud nyatakan dalam hidup keseharian kami. Perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Ingat saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, Tuhan senantiasa menemani, Tuhan senantiasa menjamah, dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan yang akan menambahkan kekuatan di dalam dirinya, sehingga saudara kami ini boleh Tuhan pulihkan. Saudara kami yang ada dalam kepedihan hati, Tuhan hiburkan. Tuhan mampukan setiap orang untuk kembali
beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan karena kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Sehingga saudara kami ini kembali memperoleh penghiburan yang berasal dari Engkau. Saudara-saudara kami yang tersesat dalam perjalanan hidupnya, Tuhan yang akan senantiasa kembali memegangnya. Tuhan yang akan mengarahkan hidupnya, supaya hidupnya akan kembali ke arah yang benar, ke arah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Lebih dari itu, mampukan kami, pribadi lepas pribadi, untuk peka terhadap pribadi-pribadi yang pada saat hidupnya ada dalam penyimpangan, supaya kami sebagai satu persekutuan boleh tetap mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hidup dan mengarahkan hidup ini ke dalam kebenaran, termasuk juga pribadi-pribadi yang Engkau percayakan bagi kami. Saudara-saudara kami yang terbelenggu oleh roh-roh kegelapan, oleh roh-roh dunia, oleh roh-roh kedagingan, Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Karena Engkau percaya, ya Allah, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Kuasa-Mu jauh melebihi belenggu-belenggu itu. Oleh karena itu, jamahlah mereka. Mampukan mereka untuk keluar dari setiap belenggu yang ada, sehingga mereka boleh mendapatkan kemerdekaan Kristus. Saudara-saudara kami yang ada dalam persoalan dan pergumulan, masalah-masalah kehidupan yang berat, kami mohon hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka tidak kehilangan harap atas hidupnya. Dan kami percaya, ya Allah, Engkau senantiasa mendampingi mereka. Berdoa pula pada saat ini untuk anak-anak Tuhan, untuk para pemuda-pemudi gereja Tuhan, anak Tuhan yang juga berada di bangku pendidikan, yang ada dalam pengasuhan orang tua. Mohon Tuhan sendiri yang akan senantiasa menjaga, Tuhan yang memimpin hidup anak-anak Tuhan, supaya mereka akan senantiasa boleh belajar untuk mengupayakan yang terbaik bagi dirinya dan bagi masa depannya. Sehingga mereka juga boleh merempi dan harapan mereka. Dan ajarilah mereka sedari dini untuk hidup dalam kerinduan dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka, ya Allah, anak-anak-Mu ini akan tetap terpaut erat dengan Engkau, Sang Pemilik kehidupan. Berdoa pula untuk gereja Tuhan, GKJW Jemaat Malang secara khusus. Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh penatua, diaken, badan pembatu, dan juga semua perangkat kerja gereja Tuhan di tempat ini, supaya dalam satu kesatuan kami melayani Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi yang lain di mana Engkau menempatkan kami sebagai gereja Tuhan. Berkatilah kami masing-masing pribadi-pribadi. Berikan kepada kami kerendahan hati dan kesungguhan hati untuk melayani Tuhan dengan segala kesukacitaan dan kegembiraan. Berdoa pula pada saat untuk seluruh warga jemaat Tuhan, berkatilah mereka, cukupkan semua kebutuhannya menurut apa yang dikebutuhan mereka, dan kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang senantiasa menopang setiap pekerjaan yang dilakukannya, supaya melalui setiap pekerjaan itu setiap orang akan mengatakan berkat Tuhan cukup atas hidupnya, dan untuk selanjutnya akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Untuk wabah yang melanda dunia di mana kami hidup, COVID-19, yang sampai hari ini belum reda, kami mohon Tuhan sendiri yang turun tangan dan terlibat di dalamnya. Tuhan yang akan segera mengakhiri dengan kuasa Tuhan yang besar, dan Tuhan berkati semua upaya yang serius yang dilakukan oleh masyarakat dunia untuk keluar dari pandemi ini. Sehingga kami pun yang menjadi bagian dari negeri ini boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas setiap persoalan dan pergumulan yang hidup yang kami hadapi. Sehingga kami pun juga turut bertanggung jawab untuk dengan sungguh-sungguh mengupayakan kebaikan keluar dari pandemi ini. Kami percayakan hidup kami di dalam Tuhan. Dan untuk bangsa negara kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya negeri ini di mana kami hidup ini tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Supaya kami boleh tetap merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan. Berkatilah para pemimpin negeri kami, supaya para pemimpin negeri kami tetap boleh mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, berpihak kepada seluruh rakyat negeri ini, dan itu
akan menjadi sumber atas keadilan dan kesejahteraan di mana kami hidup. Bapa di sorga, kami mengakui akan keterbatasan doa kami. Tuhan sendiri yang menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat milik Tuhan, mari kita cermati dan kita renungkan dengan sesama. Berkat dan mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita, sehingga kasih kemurahan-Nya dapat kita rasakan dengan sukacita setiap hari. Kita sebagai umat-Nya sudah semestinya terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saat ini kita diberi waktu untuk bersyukur kepada-Nya dengan mengumpulkan persembahan seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 389, bait pertama dan kedua. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mampukan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik, seturut dengan kehendak-Mu. Rasa syukur saat ini kami ungkapkan dengan persembahan sebagai dari berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi sarana terwujudnya kerajaan-Mu di gereja kami. Berkati pula pengelolaan persembahan ini agar dapat menata dengan bijak dan penuh rasa takut akan Tuhan. Demikian Tuhan, ungkapan syukur dan doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat milik Tuhan, kita akan undur dari pertemuan ibadah kita saat ini. Ingat bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, diutus untuk mewartakan kabar baik. Lakukan dengan mengembangkan iman anugerah Tuhan. Berjuanglah untuk iman anugerah Allah itu. Biarlah Allah mendapati kita, belajar untuk setia dan dapat dipercaya. Hitung jemaat 432, bait yang kedua. Dengan kata tapi juga dengan karyanya.
Terimalah berkat Allah. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara jemaatnya, kini dan selamanya. Amin.